Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaanmu? Masih stabil? Salam stabil. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kesehatan, ekonomi, dan psikologi agar kamu masih bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit lucu-lucuan. Kita akan membahas menurut saya nama-nama yang harusnya sebaiknya tidak diberikan kepada anak berdasarkan artinya gitu. Ini saya ambil artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi ini adalah kata-kata atau istilah-istilah yang sebaiknya nggak dikasih untuk jadi nama anak ya, karena artinya yang wadidaw gitu. Tapi kalau untuk yang sudah terlanjur memberi yang punya nama ini, saya mohon maaf. Ini saya artikan hanya berdasarkan harfiah yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi paling nggak kalian tahu. Terserah ya, misalnya nanti ada yang namanya saya sebutkan punya filosofi yang lain, punya arti yang lain, kenapa orang tuanya memberikan nama ini yang tersebutkan saya, ya itu hak kalian. Tapi ini adalah arti dari nama-nama tersebut. Oke, kita lanjut. Ayo. Oke, nah ini adalah nama pertama nih yang sebaiknya nggak usah lah dikasih untuk nama anak, yaitu adalah fujur. Nah, fujur ini berdasarkan bahasa Arab artinya adalah perbuatan yang menyalahi syariat atau peri kemanusiaan. Ini perbuatan maksiat artinya kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Jadi ya masa kalian mau ngasih nama anak kalian artinya perbuatan maksiat? Ya nggak apa-apa juga kalau misalnya kalian punya filosofi berbeda atau yang udah punya nama fujur, ya udah nggak masalah. Ya kan, nggak salah juga. Tapi ini adalah arti nama fujur dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan fujur itu berasal dari bahasa Arab. Sekali lagi artinya adalah perbuatan yang menyalahi syariat atau peri kemanusiaan. Ini arti lainnya adalah perbuatan maksiat gitu. Wow, semoga menambah wawasan. Ini nama selanjutnya nih yang sebaiknya jangan diberikan kepada anak, ada yang disebut dengan fasid. Fasid ini juga masih berasal dari bahasa Arab. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sesuatu yang rusak atau busuk. Nah, tapi ini tentang perbuatan, pekerjaan atau isi hati gitu. Jadi istilahnya isi hatinya busuk atau rusak itu perbuatannya. Waduh, sebaiknya jangan dikasih sama anak ya. Tapi kalau yang udah terlanjur bernama fasid ya nggak masalah. Mungkin kalian punya filosofi yang berbeda untuk memberikan nama itu orang tua kalian, ya nggak masalah juga gitu kan. Tapi paling nggak kalian tahu arti nama fasid berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab gitu. Sekali lagi, fasid ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki pengertian sesuatu yang rusak atau busuk, tapi ini lebih ke tentang perbuatan, pekerjaan atau isi hati gitu. Semoga menjadi wawasan dan acuan dalam hidup kamu. Nah, ini nama selanjutnya nih yang sebaiknya nggak dikasih untuk nama anak, ada yang disebut dengan fasad. Nah, fasad ini dalam bahasa Arab artinya adalah kerusakan itu dalam hal moral dan sebagainya atau kebinasaan artinya. Arti lainnya, fasad itu dari secara umum memiliki artinya muka bangunan. Tapi dari bahasa Arab artinya adalah kerusakan, ini tentang moral dan sebagainya atau kebinasaan. Gitu. Ya, mungkin kalian ada yang bernama fasad ya nggak apa-apa juga, mungkin kan udah ada filosofi yang berbeda, tapi ini saya definisikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu, jadi jangan marah ya. Ya, sekali lagi fasad itu dalam bahasa Arab di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kerusakan, ini tentang moral dan sebagainya, atau artinya adalah kebinasaan gitu. Jadi buat yang mau punya anak ya pikir-pikir lagi lah kalau mau kasih nama yang artinya fasad. Oke, nah ini kata selanjutnya nih yang menurut saya sebaiknya nggak usah dikasih sama nama jadi nama anak adalah anani. Iya, anani ini masih dari bahasa Arab yang artinya adalah hanya memikirkan diri sendiri atau kata lainnya adalah egoistis gitu. Jadi ya untuk kalian yang mau menganggap nama adalah doa,
Ya, daripada anak kalian nanti bersifat egois dengan nama Anani, ya lebih baik pikirkan lagi. Tapi kalau udah orang yang bernama Anani, ya saya mohon maaf, ya mungkin kalian punya filosofi atau punya pertimbangan lain orang tua kalian memberikan nama itu, tapi ini adalah artinya yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan, Anani berasal dari bahasa Arab, di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah hanya memikirkan diri sendiri atau egoistis. Semoga menjadi tambahan wawasan. Nah, ini kata selanjutnya nih, ya. Menurut saya lebih bagus nggak usah dikasih untuk nama anak. Ada yang disebut dengan agripnia. Mungkin kalian pengen kayak keren ya terdengar agripnia, wah keren juga. Tapi artinya dari ilmu kedokteran yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, arti agripnia itu adalah keadaan tidak dapat tidur. Ini kata lainnya adalah insomnia gitu. Ini jadi dari ilmu kedokteran. Kalau insomnia itu kayak semacam ya nggak bisa tidur tapi masih bisa dikit-dikit kan gitu, susah tidur tapi masih ada waktu itu. Nah, agripnia ini yang benar-benar keadaan tidak dapat tidur, dia ini susah sekali tidur. Ini udah penyakit yang lumayan akut gitu kalau dalam ilmu kedokterannya gitu. Jadi sekali lagi, agripnia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di ilmu kedokteran artinya adalah keadaan tidak dapat tidur atau kata lainnya adalah insomnia gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah lah dikasih, daripada nanti anak kalian nggak tidur pusing nangis terus. Oke, nah ini ada kata selanjutnya nih yang menurut saya sebaiknya nggak usah deh dikasih untuk nama anak. Ada yang disebut dengan angit. Angit ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah berbau seperti kerak terbakar. Yang gimana kerak terbakar ya kan? Ya kayak sangit gitu kali ya ini ya, angit gitu ya. Jadi ya udahlah, daripada anak kalian nanti lahir dengan bau kerak terbakar kan, karena nama adalah doa gitu kan, lebih bagus nggak usah. Cari nama-nama lain, ada banyak nama-nama yang lebih baik, tapi ini menurut saya sebaiknya tidak dipakai untuk nama anak. Tapi kalau untuk udah yang terlanjur bernama Angit, ya udah nggak apa-apa. Mungkin orang tua kalian punya pemahaman lain atau punya pengetahuan lain yang ternyata Angit ini dalam bahasa daerah-daerah mana gitu artinya bagus, ya kita nggak tahu juga. Tapi ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Angit itu artinya adalah berbau seperti kerak terbakar gitu. Wow, keren sekali. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nah ini adalah kata selanjutnya nih yang menurut saya sebaiknya tidak diberikan untuk nama anak, adalah disebut kaladuta. Nah, kaladuta ini artinya dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini berasal dari bahasa Sanskerta nih gitu dia, yang artinya adalah pertanda buruk. Nah, gitu. Jadi ya kita ngasih nama anak doa yang baik-baik aja kan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ada yang bernama Kaladuta tapi punya filosofi atau ternyata arti Kaladuta ini di bahasa-bahasa lain artinya baik, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi ini saya mendefinisikannya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Kaladuta artinya adalah pertanda buruk gitu. Semoga menambah wawasan. Nah, ini kali ini nih adalah kata yang menurut saya juga sebaiknya jangan dikasih untuk nama anak. Ada yang disebut dengan wanara. Wanara ini kembali lagi berasal dari bahasa Sanskerta. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh artinya adalah kera atau monyet gitu. Jadi di bahasa Sanskerta kera atau monyet itu disebut dengan wanara gitu ya. Apa sih hak kalian juga mau ngasih nama anak ini, mana tahu terdengar keren, atau wanara ternyata memiliki pengertian lain di daerah lain gitu yang artinya baik. Ya saya juga, itu adalah keterbatasan ilmu saya, dan buat yang namanya udah terlanjur wanara ya terserah gitu. Tapi saya hanya mendefinisikan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanara itu artinya adalah kera atau monyet ya, dari bahasa Sanskerta gitu. Semoga menambah wawasan. Nah, kata selanjutnya nih menurut saya sebaiknya jangan dikasih untuk nama anak karena artinya kurang baik nih kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, ada kata afkir. Nah, afkir ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh artinya ditolak, ditampik, atau tidak dapat dipakai gitu ya. Jadi daripada nanti anak kalian terus ditolak sama cewek, ya mending nggak usah lah ya dikasih nama afkir. Tapi kalau untuk yang sudah terlanjur bernama afkir, ya nggak masalah juga. Mungkin orang tua kalian punya pengetahuan lain, atau ternyata afkir ini di daerah-daerah memiliki pengertian yang baik.
arti katanya baik, ya itu keterbatasan kemampuan saya. Tapi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, afkir itu artinya adalah ditolak, ditampik, atau tidak dapat dipakai. Tapi berdasarkan ilmu peternakan, afkir juga memiliki pengertian tidak produktif lagi dan dipisahkan dari kelompoknya untuk kemudian dijual dan dipotong. Nah ini mungkin untuk hewan ternak ya. Jadi ada di istilah peternakan ada juga kata afkir yang memiliki pengertian bahwa hewan ternak ini tidak lagi produktif dan dipisahkan atau dari kelompoknya gitu. Jadi dia dipisahin dari kelompoknya tapi kemudian untuk dijual atau dipotong gitu. Jadi ini hewan udah nggak produktif lagi. Nah gitu. Itu aja. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Nah, mungkin itu aja kali ya. Kilas aja kayaknya untuk arti-arti kata-kata dengan arti yang kurang baik yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menurut saya sebaiknya nggak dikasih untuk nama apapun, nama orang atau nama anak ya kan, anak orang juga ya, nama piaraan atau segala macam nggak usah lah dikasih karena artinya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ini kurang baik. Tapi untuk orang-orang yang sudah bernama itu ya saya mohon maaf, bukan artinya saya untuk menghina nama kalian ya, karena nama adalah doa. Mungkin orang tua kalian juga mempunyai pemahaman yang lain atau ternyata kata-kata tadi artinya itu baik di daerah-daerah, misalnya ada kata ini di daerah ini oh artinya ini kan kita nggak tahu kan, tapi nggak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Saya hanya mendefinisikan atau mengartikan kata-kata ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Jadi yang kebetulan artinya tidak baik di Kamus Besar Bahasa Indonesia, makanya saya menganjurkan untuk tidak diberikan sebagai nama gitu ya. Semoga tidak ada yang tersinggung. Itu aja akhir kata dari saya. Salam stabil untuk Anda. Semoga kamu terus diberikan kestabilan kesehatan, pola pikir, serta ekonomi supaya nggak gampang marah-marah. Dan kamu juga masih terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Itu aja sih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.